Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Asti Parawansa. Hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan membahas mengenai gaya bahasa bertemakan tempat bersejarah. Manfaat mempelajari ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan kita. Tempat bersejarah adalah suatu tempat atau bangunan zaman dahulu yang memiliki makna yang terkandung di dalamnya dan memiliki sejarah yang penting pada tempat tersebut. Saya akan memberikan contoh tempat bersejarah yang ada di Indonesia, salah satunya Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Di sini saya memiliki sebuah teks cerpen atau cerita pendek dari karya Erigado yang berjudul Demi Bangsa. Mataku menatap tajam para tentara Inggris dan Belanda itu. Kupegang erat bambu runcing yang sudah diolesi racun. Cih, masih berani mereka mengganggu kami. Padahal Indonesia sudah merdeka, ucap Sutisno di sebelahku. Mataku memandang marah semua bongkahan besi berjalan milik bangsa asing itu. Aku mengangguk setuju. Sudah kuduga kalau kedatangan Inggris ke Surabaya pada 25 Oktober sangat mencurigakan. Inggris membonceng Belanda untuk merebut Indonesia. Pertempuran terus terjadi sampai tewasnya Brigjen dari Inggris pada 30 Oktober. Pihak Inggris marah besar dan mengultimatum kami untuk menyerahkan diri. Namun, kami sebagai rakyat Indonesia tidak menyerah. Apalagi setelah mendengar pidato Bung Tomo. Kini aku ikut bergerak maju bersama para pejuang lainnya. Tak peduli meski senjata mereka lebih canggih. Suara tembakan tank tidak kupedulikan. Aku terus menerobos dan menusuk para tentara Inggris ibarat banteng mengamuk. Jumlah korban jiwa terus bertambah. Darah korban membanjiri tanah. Rata-rata aku lihat mereka adalah sesama pejuang bangsa sepertiku. Tiba-tiba, rasa terbakar terasa di lengan kiriku. Aku baru tersadar diriku tertembak timah panas tentara lawan. Semua itu kulakukan demi tanah airku. Bangsa Indonesia seperti yang dikatakan Bung Tomo saat berpidato merdeka atau mati. Tiba-tiba dada kiriku terasa panas. Ternyata aku tertembak. Aku sudah tidak merasakan nafas dan detak jantungku lagi. Setidaknya aku sudah berusaha berjuang demi bangsa Indonesia. Dalam teks cerita pendek Demi Bangsa tersebut terdapat gaya bahasa, yaitu gaya bahasa hiperbola dan gaya bahasa simile. Yang pertama, pada kalimat, darah korban membanjiri tanah. Yang kedua, pada kalimat, aku terus menerobos dan menusuk para tentara Inggris ibarat banteng mengamuk. Pada kalimat membanjiri tanah, di situ terdapat gaya bahasa, yaitu gaya bahasa hiperbola, di mana gaya bahasa hiperbola memiliki ciri melebih-lebihkan kejadian yang sebenarnya. Contoh lainnya yang pertama adalah suaramu memecahkan gendang telingaku. Contoh yang kedua, harga beras mencekik leher rakyat menengah ke bawah. Dan contoh yang ketiga, gedung-gedung di kota besar telah mencapai langit. Pada kalimat ibarat banteng mengamuk merupakan gaya bahasa simile. Gaya bahasa ini memiliki ciri memakai kata perumpamaan seperti ibarat, seperti bak, bagaikan, dan laksana, di mana pada kalimat ibarat banteng mengamuk itu tertuju pada ibarat yang merupakan gaya bahasa simile. Contoh lainnya adalah yang pertama, engkau laksana bulan, tinggi di atas kayangan. Yang kedua, engkau bagaikan air yang jernih. Dan contoh yang ketiga yaitu kamu cantik seperti bidadari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya bahasa atau majas. Majas adalah
Bahasa kiasan yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Majas dapat dimanfaatkan oleh para pembaca atau penulis untuk menjelaskan gagasan. Jenis majas berdasarkan cara pengungkapan dan makna kiasannya yang dapat dibagi menjadi 4, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Yang pertama, majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas yang menyatakan perbandingan. Perbandingan tersebut diungkapkan dengan cara berbeda-beda, tergantung dengan bahasa yang digunakan. Majas perbandingan dibagi menjadi majas personifikasi, majas tropen, majas metafora, majas asosiasi, majas hiperbola, dan majas eufemisme. Majas personifikasi adalah majas seolah-olah menjadikan benda mati, seolah-olah makhluk hidup. Contohnya, ia membiarkan pulpen itu menari-nari di atas kertas untuk menghasilkan tulisan mengagumkan, yang artinya di mana pulpen itu dipersonifikasikan seperti manusia yang mampu menari, padahal tidak. Majas tropen. Majas tropen merupakan majas yang menggunakan kata-kata uang, tepat, atau sejajar untuk menggambarkan kondisi atau pengertian tertentu. Majas metafora merupakan majas yang menggunakan suatu benda atau objek untuk menggambarkan sifat yang ingin diutarakan. Majas asosiasi adalah majas yang digunakan untuk membandingkan dua objek berbeda yang dianggap sama, biasanya ditandai dengan penggunaan kata bagaikan, seperti, ataupun mbak. Majas hiperbola merupakan majas yang mengungkapkan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan hal tersebut. Terkadang perbandingan yang dibuat terasa tidak masuk akal. Majas eufemisme. Majas eufemisme merupakan majas yang menggunakan kata sopan atau sepadan yang lebih halus untuk menggantikan kata yang kurang etis. Majas eufemisme adalah majas yang menggunakan kata sopan atau sepadan yang lebih halus untuk menggantikan kata yang kurang etis. Majas pertentangan merupakan majas yang menggunakan kata kiasan bertentangan dengan fakta sesungguhnya. Majas pertentangan ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu majas paradoks, majas litotes, dan majas antites. Majas paradoks merupakan majas yang membandingkan situasi sebenarnya dengan kebalikannya. Majas litotes merupakan yang digunakan untuk merendahkan diri meskipun keadaan sebenarnya lebih bagus dari apa yang diungkapkan. Majas antites merupakan majas yang menggabungkan kata yang saling bertentangan. Gaya bahasa sindiran. Majas sindiran. Majas sindiran merupakan majas yang menggunakan kata kiasan untuk mengungkapkan sindiran kepada sesuatu atau seseorang. Majas sindiran dapat dikembangkan menjadi majas ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. Majas penegasan. Majas penegasan merupakan majas yang menggunakan kata kiasan untuk meningkatkan pengaruh kepada pembaca supaya untuk menyetujui sebuah ujaran atau kejadian. Dalam majas penegasan terdapat majas pleonasme, majas repetisi, majas klimaks, dan majas antiklimaks. Majas pleonasme. Majas pleonasme merupakan majas yang menggunakan kata bermakna sama untuk menegaskan sesuatu. Majas repetisi adalah majas yang menggunakan kata berulang pada kalimat.
Majas klimaks adalah majas yang digunakan untuk mengurutkan gagasan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Majas anti klimaks adalah berkebalikan dengan majas klimaks. Majas anti klimaks adalah majas yang mengurutkan gagasan dari tinggi ke rendah. Fungsi dari gaya bahasa yang pertama, menghasilkan kesenangan imajinatif. Yang kedua, menghasilkan imaji tambahan sehingga hal-hal yang abstrak menjadi konkret dan menjadi dapat dinikmati pembaca. Yang ketiga, menambah intensitas perasaan pengarang dan menyampaikan makna dan sikapnya. Yang keempat, mengkonsentrasikan makna yang hendak disampaikan dan cara-cara menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang singkat. Akan memberikan kuis kepada kalian. Yang pertama, carilah cerita pendek atau cerpen tentang tempat bersejarah. Yang kedua, analisislah gaya bahasa dalam cerpen tersebut. Di mana kedua soal tersebut kalian akan mencari sebuah cerita pendek di internet dan lalu kalian analisislah gaya bahasa yang sesuai pada cerita pendek tersebut dan gaya bahasa yang sesuai dengan gaya bahasa yang sudah saya jelaskan tadi. Di mana yang dinilai adalah aspek kesesuaian cerpen dengan tema, tempat bersejarah, kesesuaian gaya bahasa dengan cerpen, dan yang terakhir kerapian tulisan. Untuk itu, jangan lupa dikerjakan dengan sebaik-baiknya agar bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kesimpulannya adalah, majas adalah bahasa kiasan yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Majas dapat dibagi menjadi 4, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Saran dari saya adalah memanfaatkanlah sumber belajar agar dapat meningkatkan motivasi belajar kalian. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.